Sedikitnya 10 orang tewas dan belasan lainnya terluka akibat kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Rusuh massa dipicu hoaks penculikan anak. Lady. Ini Lady punya. Rusuh massa terjadi di Kampung Sapalek, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya hari Kamis. Kerusuhan dipicu isu adanya penculikan anak karena awalnya polisi mengamankan orang yang dicurigai warga sebagai penculik dan hendak diperiksa kebenarannya di Polres. Tapi kemudian massa meminta polisi mengeluarkan yang dicurigai sebagai penculik. Massa yang makin terprovokasi ini menyerang dan tidak lama terjadi bentrok. Akibat amukan massa, belasan rumah dan ruko terbakar, sementara sejumlah kendaraan milik TNI Polri juga dirusak. Cepat. Lari, panah, lari. Selain menyebabkan sejumlah ruko dan rumah terbakar, amuk massa pada hari Kamis juga membuat suasana kota Wamena mencekam. Di tengah rusuh massa, sejumlah warga berhamburan menyelamatkan diri ke jalan raya. Di tengah kepanikan, sejumlah anggota polisi membantu evakuasi dengan mengarahkan warga ke titik aman dan sebagian warga lain diangkut menggunakan kendaraan polisi. Polisi yang dibantu personil Kodim Jayawijaya memukul mundur massa kerusuhan. Selain membarikade akses jalan, aparat juga melepaskan tembakan peringatan membubarkan massa agar kerusuhan tidak semakin meluas. Tidak tahu, ada orang lagi tidak ada ya? Tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Memang tidak ada. Iya. Semoga saja. Iya. Sedikitnya 10 orang meninggal dan 18 personil keamanan terluka akibat rusuh massa di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri bilang situasi Wamena telah pulih dan kondusif. Mengetahui apa sebenarnya penyebab rusuh massa di Wamena, sudah ada Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni Adi. Selamat petang, Pak Beni. Ya, selamat petang Mbak Audrey dan pemirsa Kompas. Ya, Pak Beni, jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab kerusuhan ini? Ya, jadi benar bahwa awal mula terjadinya rusuh massa ini karena adanya dugaan bahwa dua orang menggunakan kendaraan roda 4 yang merupakan sales itu dicurigai sebagai akan melakukan penculikan anak. Nah, kedua orang tersebut juga sempat dianiaya oleh dua orang yang memberhentikan ini. Namun cepat dari Polres tiba dan bernegosiasi, dan juga Kapolres juga turun ke sana untuk membantu. Nah, massa ini juga semakin banyak. Dan walaupun sudah berhasil diamankan kedua orang tersebut untuk diselesaikan di Polres, namun massa ini sudah terprovokasi sehingga menyerang petugas karena kecewa dengan Polres yang membawa kedua orang tersebut dibawa ke Polres gitu. Jadi artinya massa ini tersulut emosi karena ada penyebaran berita yang tidak benar mengenai penculikan ini, Pak Beni. Atau ini adalah berita yang memang benar-benar hoax alias bohong untuk penculikan anak? Ya, benar. Jadi berita tentang penculikan anak itu tidak benar sama sekali karena kedua orang tersebut tujuannya adalah sales yang melakukan penjualan barang. Demikian. Oke, jadi disitulah warga tersulut emosi. Padahal kan di sana ada polisi ya yang berjaga juga, Pak Beni. Nah, itu dia, Mbak, yang jadi masalah ini kenapa masyarakat ini masih terpancing emosinya. Bahkan di situ ada tokoh masyarakat yang berusaha untuk membantu menjelaskan dan menenangkan mereka juga tidak mau dengar seperti itu. Artinya mereka lebih gampang tersulut emosi daripada mendengarkan pihak-pihak yang berwenang seharusnya memberikan informasi di situ. Ya, kurang lebih seperti itu kondisinya, Mbak. Sudah ada penetapan tersangka ataupun mungkin yang dimintai keterangan, Pak Beni? Ya, saat ini memang masih dalam tahap penyelidikan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan
penyebaran isu hoax maupun yang memprovokasi sehingga terciptanya rusuh massa di Kabupaten Wamena. Kerusuhan ini kan banyak menyebabkan warga juga akhirnya berpindah untuk sementara waktu. Adakah korban luka yang menderita, Pak Beni? Ya, sementara untuk korban luka itu akibat dari adanya bentrok dengan kelompok massa perusuh dengan aparat dari TNI Polri. Sedangkan untuk warga masyarakat memang ada 2 orang yang terkena imbas dari massa yang menyerang tersebut, rusuh menggunakan panah sehingga meninggal dunia 2 orang. Akibat ini ada 2 yang meninggal. Nah, Ya. Pak Beni, saat ini situasinya sudah kondusif kah? Ya, benar. Jadi kemarin, sebenarnya dari kemarin sore pukul 17.30 itu situasi sudah berangsur-angsur pulih. Jadi tidak ada lagi rentetan peristiwa penyerangan dan pembakaran lagi. Pak Beni, agar tidak tersulut kasus yang atau berita-berita yang tidak benar atau hoax ini, apakah dalam waktu dekat Polri juga akan melibatkan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan edukasi ke warga? Ya, dalam hal penyelesaian permasalahan konflik yang ada di kota Wamena, ibu kota Jayawijaya ini, tadi pagi juga sudah ada rapat Forkompimda, jadi pihak Bupati dan Dandim dan Kapolres membahas untuk penyelesaian masalah ini agar tidak lagi meluas dan bisa kembali lagi aktivitas seperti sedia kala. Demikian. Situasi di Wamena sudah kembali pulih pada saat setelah kerusuhan yang terjadi Kamis kemarin. Terima kasih Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Baik. Ignatius Beni Adi sudah bergabung di Kompas Petang.